Assalamualaikum, salam rahayu, salam kebajikan. Tentunya masih bersama Surya Lahu Channel. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu support dan mendukung Surya Lahu Channel. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua selalu dalam keberkahan, kelancaran, kesehatan, serta diberi kesuksesan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share-nya untuk membantu perkembangan Surya Lahu Channel. Di video kali ini, saya kemarin ada sedikit request atau pertanyaan dari teman-teman. Apa sebenarnya fungsi sebuah mantra ataupun ajimat sesuatu? Ini sering banyak di masyarakat. Mantra katanya untuk memanggil inilah, untuk mendatangkan inilah, untuk menjadikan orang seperti inilah. Dan ajimat katanya orang kalau membawa ini bisa gini, orang membawa ini bisa ini, orang memakai ini bisa ini. Nah, ini kita jabarkan. Sebenarnya apa fungsi sebuah mantra? Ini kita jabarkan mantra dulu. Mantra ini sebenarnya fungsinya di dalam sebuah keilmuan itu sebagai kunci pembuka, yaitu membuka sesuatu yang ada dalam diri seseorang yang diberi mantra tersebut, agar semakin yakin dan meyakini bahwa dirinya akan memiliki seperti apa yang mantra itu sebutkan. Contohnya ilmu kebal, itu ada mantranya. Jadi saat mantra itu diucapkan, itu sebenarnya dia mensugesti dirinya sendiri agar dia menjadi kebal, memiliki tenaga dalam gitu, dikasih mantra. Nah, ini untuk membangkitkan tenaga yang ada dalam dirinya sendiri. Tidak ada tenaga dalam itu diisi dari luar. Namanya tenaga dalam itu kan tenaga yang dari dalam diri kita. Masa diisi dari luar? Kan tidak mungkin. Nah, cara membangkitkannya memang kita perlu guru ataupun sesuatu yang kita anggap dia lebih mampu. Akhirnya dia memberi mantra kepada kita ataupun doa. Nah, di saat doa itu kita ucapkan, kita yakini itu akan membangkitkan tenaga yang ada di dalam diri kita. Ini sebenarnya proses pembangkitan tenaga dalam diri manusia. Masuknya apa ya? Tetap sugesti masuknya sugesti. Sebenarnya orang yang memberi mantra ini membantu kita untuk mensugesti diri kita sendiri untuk membangkitkan tenaga yang ada dalam diri kita sendiri. Sebenarnya tidak usah dibangkitkan lah. Kalau kita dalam kondisi terdesak, kalau biasa gitu lari kita kecapean, tapi kalau kondisi terdesak dikejar anjing atau apa, kita ini bisa lari cepat. Karena apa? Tenaga kita double. Otomatis itu muncul sendiri. Biasanya angkat 50 kilo tidak mampu, tapi kan dibantu orang karena tidak ada siapa-siapa kecuali sampan sendiri. Sampan mau tidak mau harus akhirnya ya kuat. Itulah makanya tenaga dalam atau ilmu tenaga dalam yang urusannya dengan tenaga dalam itu berfungsinya kalau dalam kondisi terdesak. Nah, mantranya ini apa? Pembukaannya ini, kuncinya ini. Yang jadi kuncinya hanya untuk mensugesti diri sendiri gitu. Jadi mensugesti kitanya untuk memunculkan tenaga yang ada dalam diri kita. Akhirnya kita yakin terprogram dalam otak bahwa kalau saya mengucapkan mantra ini nanti saya memiliki ini. Sama proses memasukkan kodam pun ya sama. Sampai itu disugesti, sampai itu kena sugesti sudah. Saat orang memasukkan ke tubuh sampean percaya, sampean mempunyai kodam. Nah, itu sampean sudah masuk dalam ranah sugesti. Sampean sudah kena sugesti. Mediumisasi juga gitu. Sama.
Nah, di saat sampean bertapa atau meditasi atau menyendiri suwung, terus sampean akhirnya melihat sesuatu, melihat apa kayak mendapatkan sesuatu, itu sebenarnya juga sugesti dalam diri kita sendiri. Karena apa? Untuk membangkitkan sebuah sugesti atau mensugesti diri sendiri itu memang sangat sulit. Makanya ada mantra, kalau enggak gitu ada sugesti dari luar lewat apa itu wejangan. Itu memang diperlukan. Nah, ini tentang pengisian tadi. Jadi benda ini bisa diisi apa? Asalkan yang megang ini nanti percaya. Kalau enggak percaya ya enggak jadi apa-apa. Nah, nanti dikasih mantra. Ini mantranya ini kalau menggunakan ini. Nah, akhirnya yang megang ini percaya. Ya jadi. Karena apa? Sudah diyakini. Dan benda ini membangkitkan keyakinan diri seseorang yang membawanya. Ini prosesnya sebenarnya seperti itu. Jadi sakti ya? Enggak lah. Siapa yang sakti? Bendanya sakti? Ya enggak. Yang sakti itu ya kita ini yang megang. Suatu jimat atau pusaka atau apa sajalah. Itu bisa jadi sakti bukan karena jimatnya atau mantranya, tetapi karena yang megangnya. Yakin atau enggak, percaya atau enggak. Ini sebenarnya proses mensugesti diri sendiri. Nah, sebenarnya seperti itu teman-teman. Jadi enggak usah terlalu heran lah saat kita di luar-luar melihat sesuatu seperti sebuah kesaktian. Cobalah kita pikirkan masa-masa itu. Manusia itu mempunyai akal pikir. Sekali-kali kita gunakan sebelum kita heran, kita itu berpikir dulu dengan apa yang kita lihat. Kenapa bisa begitu? Kenapa jadi begitu? Apa sebenarnya yang terjadi kok orang itu seperti itu? Nah, itu harus kita pikirkan dulu. Jangan heran dulu. Dan manusia itu memiliki energi yang luar biasa. Bahkan keilmuan ataupun apa yang ada di alam semesta ini itu bisa masuk dalam pikiran manusia. Bisa dijelaskan, bisa ditulis dalam buku, dalam sains. Itu berarti kan kita bisa mencakup. Walaupun tidak keseluruhan, tapi masuk. Akhirnya kita bisa keluar angkasa, kita bisa mengolah tanah seperti ini, kita bisa memanfaatkan air seperti ini. Karena kita menguasai. Ilmu-ilmu itu bisa kita tampung dalam wadah kita, yaitu akal pikiran kita. Nah, ini coba kita gunakan sebelum kita percaya ke sesuatu. Apalagi benda pusaka. Yang diyakini ada isinya, ada kodamnya, ada apa. Kan sampean yang meyakini, bukan bendanya itu ada kodamnya kan. Sampean yang meyakini. Kalau orang yang meyakini ini yang bawa, ya jadilah. Benda itu dianggap pusaka karena yang bawanya. Benda itu dianggap sakti karena yang membawanya, bukan karena bendanya. Karena keyakinan yang membawanya. Nah, ini hanya referensi dari saya. Semoga bisa menambah pengetahuan sampai semua. Karena zaman sekarang sampai lihat sendiri, banyak jimat-jimat, banyak pusaka-pusaka yang katanya gini beredar di masyarakat. Tolong kembali ke pola pikir yang benar. Jangan mengikuti rasa sampean itu, karena di situ akan terjadi ombang-ambing di dalam diri sampean. Kembalilah ke kesadaran sampean. Dengan apa? Dengan pola pikir yang jernih, yang benar. Dari saya, Surya Lawu, terima kasih. Dibantu share, like, dan subscribe-nya. Salam rahayu, salam kebajikan. Semoga bermanfaat untuk sampean semuanya. Salam cerdas dari Surya Lawu.